Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, terutama kepada Bu Aziza sebagai dosen dari kelas K403. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Ganis dengan NPM 23061554083 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas keempat K403 saya yang akan membahas tentang sodium hidroksida atau NaOH. Nah, sodium hidroksida sendiri adalah senyawa kimia yang berbentuk padatan putih, tidak berbau, yang sangat mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat sangat basa. Dalam laboratorium, khususnya teknik sipil, sodium hidroksida banyak sekali digunakan sebagai agen pelarut, pembersih, dan juga penyesuai pH. Pada berbagai pengujian material, termasuk dalam uji reaktivitas alkali silika pada agregat beton. Berdasarkan dokumen MSDS dari Fisher Scientific yang telah direvisi 7 September 2023, saya akan membahas identifikasi beberapa hal dari sodium hidroksida itu. Oke, yang pertama namanya sodium hidroksida sendiri memiliki nama lain NaOH dengan CHAS number yaitu 131073 dan 732. Dengan nama lain yaitu caustic soda yang memiliki wujud padatan putih tidak berbau. Selanjutnya saya akan membahas bahaya dan label GHS. eh, Sodium hidroksida sendiri diklasifikasikan sebagai bahan yang berbahaya, terutama karena sifatnya yang sangat korosif. Berikut bahaya utama dari sodium hidroksida antara lain. Yang pertama ada menyebabkan luka bakar serius pada kulit dan mata jika terkena larutan ini, menyebabkan iritasi saluran pernapasan, serta dapat merusak logam karena benda ini yang bersifat sangat korosif terhadap logam. Meskipun begitu, sodium hidroksida ini umumnya tidak mudah terbakar, namun dapat bereaksi sangat hebat dengan air dan juga asam. Label GHS yang relevan untuk sodium hidroksida sendiri adalah simbol korosi danger yang bentuk segitiga dengan tanda seru di tengah seperti yang ada pada gambar, yang menandakan risiko terhadap kulit, mata, dan juga logam. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang tindakan keselamatan. Mungkin yang pertama adalah pertolongan pertama terlebih dahulu. Jika sodium hidroksida mengenai kulit atau mata, segera bilas dengan banyak air selama minimal 15 menit sampai menjaga kelopak mata tetap terbuka, serta kita harus melepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cari bantuan medis sesegera mungkin. Lalu, jika kalian tidak sengaja terhirup, kita harus memindahkan korban ke udara segar dan cari pertolongan medis bila terjadi gangguan pernapasan. Selanjutnya, jika tidak sengaja tertelan, maka eh, jangan dipicu untuk muntah, namun coba bilas mulut tersebut dan segera cari bantuan medis. Selanjutnya adalah penanganan dan penyimpanan. Untuk penanganannya tersendiri, yang pasti adalah dengan gunakan alat pelindung diri lengkap atau APD seperti sarung tangan yang anti terhadap bahan kimia, kacamata pelindung, dan juga face shield. Lalu kita juga harus bekerja di area berventilasi baik atau di bawah lemari asam. Selanjutnya untuk cara penyimpanannya, kita harus menyimpan sodium hidroksida ini dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, serta jauh dari bahan asam, logam, dan sumber kelembapan. Wadah penyimpanan yang direkomendasikan adalah wadah plastik polipropilen yang tahan terhadap korosi. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang penanganan limbah dan juga tumpahan. Pertama-tama terhadap pembuangan limbah. Limbah tersebut tidak boleh langsung dibuang ke drainase atau lingkungan. Namun, limbah tersebut harus dikumpulkan terlebih dahulu dan diserahkan ke fasilitas pengelolaan limbah B3 yang berizin. Jika diperlukan, larutan ini bisa dinetralisasi dengan asam lemah dalam kondisi terkontrol terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan, sesuai standar pengelolaan limbah yang berbahaya. Selanjutnya, jika terjadi tumpahan atau insiden, maka yang harus dilakukan adalah segera menggunakan alat pelindung diri lengkap, serap tumpahan dengan bahan penyerap inert seperti pasir atau vermikulit, hindari menuangkan air langsung ke tumpahan karena bisa memicu reaksi panas yang berbahaya. Serta kita juga harus mengumpulkan sisa bahan dalam wadah tertutup dan buang sesuai prosedur limbah dari B3. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.